Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Igede Zoran Putra dengan NIM akhiran 134. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan website portofolio pribadi saya yang telah saya buat. Nah, dari website ini dikembangkan dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, dan saya tidak menggunakan framework sama sekali. Nah, sehingga seluruh struktur tampilan dan interaksinya dibuat dengan cara mandiri. Nah, di sini mari kita mulai dengan menampilkan website output terlebih dahulu sebelum membahas proses dan pengembangan pada codingannya. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan tampilan dan fitur utama dari website yang telah saya buat. Pada bagian navbar, di sini menu navigasi akan berubah tampilan ketika halaman digulir atau digeser. Selain itu, menu yang sedang aktif akan otomatis disorot sehingga memudahkan pengguna mengetahui posisi halaman. Dan pada halaman home, di sini terdapat efek typewriter atau mengetik yang menampilkan profesi NIM secara bergantian untuk memberikan tampilan yang lebih interaktif. Nah, berikutnya pada bagian about atau tentang saya, di sini tampilkan informasi mengenai saya atau profil diri, tampilan pendidikan, riwayat pendidikan, maksudnya deskripsi singkat tentang diri saya, serta tujuan karir. Pada bagian skill, setiap progress bar akan muncul dengan animasi ketika pengguna menggulir atau menggeser halaman ke bawah, sehingga bagian tersebut ditampilkan menjadi lebih dinamis. Dan selanjutnya adalah bagian portofolio yang dimana akan menampilkan 4 proyek yang pernah saya kerjakan atau yang pernah saya buat, yaitu dari yang pertama yaitu website galeri foto, yang kedua ada desain antar muka, pemesanan makanan atau food ordering, dan desain portofolio menggunakan Figma, dan sistem form data menggunakan penggunaan mahasiswa. Dan di bagian experience, di sini pengguna dapat mengklik salah satu sertifikat untuk melihat tampilan yang lebih besar melalui fitur modal tanpa perlu berpindah halaman terlebih dahulu seperti yang ini. Dan yang terakhir pada bagian codec, di sini tersedia form yang telah dilengkapi validasi. Sebagai contoh, jika form dikirim tanpa mengisi data yang diperlukan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna mengetahui data yang harus diperbaiki yang di mana. Di sini juga ada media sosial saya, yaitu ada IG, ada TikTok, dan ada GitHub, serta ada WA dan Gmail saya untuk kontak-kontakan. Bagian navbar saya bagi menjadi 3 implementasi, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, pada HTML saya menggunakan elemen header sebagai pembungkus utama navbar dengan ID navbar. ID sama dengan navbar agar dapat diakses oleh JavaScript. Nah, di sini di setiap menu menggunakan href untuk berpindah section ke section dalam satu halaman. Saya juga menambahkan tombol di sini untuk pada tampilan mobile, serta atribut area label dan area expanded agar lebih ramah pada saat user menggunakan website tersebut. Nah, pada bagian CSS saya juga membuat navbar selalu berada di bagian atas menggunakan position fix. Saat halaman di scroll, JavaScript akan menambahkan kelas scroller sehingga tampilan navbar berubah. Saya juga menambahkan animasi garis pada saat menu yang aktif dan membuat menu mobile dapat muncul dengan efek slide. Nah, di sini pada JavaScript saya menggunakan class list toggle untuk membuka dan menutup menu mobile. Nah, menu juga akan otomatis tertutup ketika pengguna memilih salah satu menu atau mengklik area di luar navbar. Nah, selain itu, JavaScript mendeteksi posisi scroll untuk mengubah tampilannya. Ya, seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan pada home. Nah, pada HTML-nya saya menggunakan elemen section ID home sebagai halaman utama yang menjadi tujuan navigasi dari menu home. Dan layout dibagi menjadi dua bagian, yaitu teks di sebelah kiri dan foto profil yang ini di sebelah kanan. Nah,
efek typewriter disiapkan menggunakan elemen span, yaitu span ID typewriter yang nantinya akan diisi oleh JavaScript. Nah, saya juga akan menambahkan attribute data animate sebagai penanda elemen yang akan dianimasikan serta one error. Nah, sebagai gambar cadangan jika foto profil gagal dimuat. Nah, pada CSS saya menggunakan CSS grid untuk membagi tampilan menjadi 2 kolom agar lebih rapi. Nah, di sini ukuran teks dibuat responsif menggunakan clamp, sedangkan foto profil diberi animasi berbentuk blob agar tampilan lebih menarik. Selain itu, setiap elemen akan muncul dengan efek fade saat masuk ke layar dan pada perangkat yang lebih kecil. Lalu layout otomatis berubah menjadi satu kolom. Nah, pada JavaScript-nya saya akan membuat efek typewriter yang menampilkan teks dengan cara bergantian dengan proses mengetik dan menghapus otomatis. Dan saya juga menggunakan interaction observer untuk mendeteksi saat elemen masuk ke area layar sehingga animasi dapat berjalan dengan lebih efisien. Nah, sini saya akan menjelaskan codingan pada bagian about. Nah, pada HTML saya menggunakan elemen section ID about sebagai tujuan navigasi dari menu about. Nah, konten dibagi menjadi 2. Nah, di sini juga konten dibagi menjadi 2, yaitu konten biodata dan deskripsi diri di sebelah kanan, serta riwayat pendidikan dan tujuan karir di sebelah kanan. Tadi biodata dan deskripsi diri di sebelah kiri. Nah, ini yang ini. Nah, pada CSS-nya saya menggunakan CSS grid untuk membuat layout 2 kolom agar informasinya lebih rapi. Nah, biodata ini ditampilkan seperti daftar dengan garis pemisah sehingga mudah dibaca, sedangkan riwayat pendidikan dan tujuan karir ditempatkan dalam bentuk card atau dalam bentuk frame. Nah, pada layar yang lebih kecil, layout otomatis berubah menjadi satu kolom pada satu kolom agar tetap responsif. Nah, pada bagian JavaScript-nya juga section about tidak memiliki fungsi khusus, namun bagian ini tetap memanfaatkan interaction observer untuk menampilkan animasi saat di scroll. Nah, seperti ini saat di scroll dan terhubung dengan fitur aktif link pada navbar sehingga menu about akan otomatis aktif ketika pengguna berada di section ini. Nah, di sini pada skill, nah HTML skill ini, nah di setiap skill memiliki nama, presentasi, dan progress bar. Nah, nilai presentasi ini disimpan pada atribut dengan nama data width sehingga JavaScript dapat membacanya untuk membuat animasi. Nah, di sini pada codingan CSS untuk skill, progress bar memiliki lebar awal 0% dan diberi transition. Saat nilai lebarnya berubah, progress barnya akan terisi dengan animasi yang halus yang berjalan seperti set. Nah, pada JavaScript saya menggunakan intersection observer untuk mendeteksi saat progress bar masuk ke area layar. Nah, setelah terlihat, JavaScript membaca nilai data width, kemudian mengubah lebar progress sesuai persentasenya. Nah, animasi mengisi terjadi karena CSS yang sudah memiliki transition seperti layaknya yang ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan pada project ini, yaitu setiap project dibuat menggunakan elemen artikel karena setiap kartu merupakan satu informasi yang berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat gambar, judul, deskripsi, dan teknologi yang digunakan. Nah, saya juga menggunakan atribut loading atau loading lazy agar gambar dimuat saat mendekati area layar sehingga proses loading website menjadi lebih tepat. Nah, di sini untuk CSS-nya aku menggunakan grid, yaitu project menjadi 2 kolom, setiap kartu memiliki efek hover
sehingga terlihat sedikit terangkat saat diarahkan kursor. Pada perangkat yang lebih kecil, layout otomatis berubah menjadi satu kolom agar tetap responsif. Nah, di sini pada bagian JavaScript juga pada codingannya, section portfolio memanfaatkan interaction observer untuk memberikan animasi saat setiap kartu muncul di layar. Selain itu, karena section ini memiliki ID portfolio, menu portfolio pada navbar akan otomatis aktif ketika pengguna berada di bagian ini. Nah, di section ini dibagi menjadi dua kolom, yaitu pengalaman di sebelah kiri dan daftar sertifikat di sebelah kanan. Nah, di setiap thumbnail, sertifikat ini dibuat menggunakan elemen button. Elemen button ini kenapa saya menggunakan elemen button? Agar menggunakan agar dapat diklik dan lebih ramah aksesibilitasnya. Nah, saya juga menggunakan atribut data search image dan data card title untuk menyimpan informasi sertifikat yang nantinya dibaca oleh JavaScript. Nah, di sini pada CSS saya menggunakan CSS Grid untuk membuat layout dua kolom juga seperti yang di atas itu. Setiap kartu memiliki tampilan yang konsisten, sedangkan modal disembunyikan secara default. Ketika JavaScript menambahkan class open, modal akan ditampilkan dengan animasi sehingga pengguna dapat melihat sertifikat dalam ukuran yang lebih besar. Nah, pada JavaScript, setiap thumbnail diberi event klik. Saat diklik, JavaScript mengambil data dari atribut data set image dan data set title, kemudian menampilkan modal beserta gambar dan judul sertifikat yang dipilih seperti ini. Nah, di sini pada bagian kontak dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian informasi dan form. Nah, form ini terdiri dari input, nama, email, dan pesan. Nah, saya menggunakan atribut noValidate agar proses validasi sepenuhnya dikendalikan oleh JavaScript, sedangkan setiap input memiliki tempat khusus untuk menampilkan pesan error. Nah, pada CSS-nya, sini saya menggunakan CSS Grid untuk membagi layout menjadi dua kolom. Nah, pesan error diberi tinggi minimum agar tampilan tidak bergeser saat muncul. Nah, sedangkan pesan sukses disembunyikan terlebih dahulu dan hanya ditampilkan ketika proses validasi berhasil. Nah, di sini pada bagian JavaScript saya melakukan validasi pada setiap inputnya. Nah, nama tidak boleh kosong dan email harus sesuai format dan pesan minimal 10 karakter. Saat tombol kirim tekan, JavaScript akan menjalankan seluruh validasi sehingga semua data valid, pesan sukses ditampilkan dan form dikosongkan. Jika ada data yang belum selesai, pesan error akan muncul pada field yang bermasalah tanpa merefresh halamannya. Nah, mungkin sekian dari penjelasan yang saya berikan. Mungkin jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Giri Sarana Putra dengan yang akhiran 134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. What it takes to come alive.